Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Cica, dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai daya hantar listrik, larutan elektrolit, dan larutan non-elektrolit. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Bicara mengenai daya hantar listrik, maka kita akan berpikir mengenai konduktor, yaitu bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya adalah aluminium, timah, tembaga, baja, dan sebagainya. Tapi tahukah kamu tidak hanya zat padat yang dapat menghantarkan listrik? Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut. Ketika di suatu daerah banjir, biasanya listrik daerah tersebut akan padam. Hal ini untuk mencegah mengalirnya listrik melalui kabel-kabel yang terendam di dalam banjir. Atau masih ada nelayan yang mengambil ikan melalui menggunakan kejut listrik. Ini menandakan bahwa zat cair itu juga bisa dapat menghantarkan listrik. Tapi pertanyaannya, apakah semua zat cair dapat menghantarkan listrik? Oleh karena itu, kita akan melakukan sebuah uji elektrolit sederhana untuk mengetahui apakah larutan tersebut dapat menghantarkan listrik atau tidak. Sebelum kita membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita lihat dulu apa sih itu larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih yang tidak dapat dipisahkan lagi. Contohnya adalah larutan garam dan larutan gula. Kalau di dalam larutan garam bertindak sebagai zat terlarut, sedangkan air merupakan zat pelarut yang biasanya jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut. Jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita akan melakukan sebuah pengujian daya hantar larutan secara sederhana, seperti skema berikut ini. Setelah kita hubungkan rangkaian ini, yang akan kita lihat adalah dua indikasi, yaitu yang pertama adalah lampu. Apakah lampu ini menyala terang, redup, ataupun mati. Dan gelembung di sekitar elektrode, yaitu anode dan katode, apakah banyak, sedikit, atau tidak ada. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam pengujian daya hantar secara sederhana, ini memberikan indikasi yaitu lampu menyala terang dan terdapat gelembung sangat banyak. Larutan elektrolit ini contohnya adalah senyawa-senyawa ion dalam bentuk lelehan ataupun larutan, dan juga senyawa-senyawa kovalen polar dalam bentuk larutan. Contohnya adalah NaCl, KCl, NaOH, H2SO4, CH3COOH, dan NH3. Larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, indikasinya adalah lampu menyala terang dan terdapat gelembung yang banyak. Contohnya NaCl, NaOH, KCl, dan H2SO4. Sedangkan larutan elektrolit lemah, indikasinya adalah lampu menyala redup atau mati dan terdapat sedikit gelembung di sekitar elektrode. Contohnya adalah CH3COH dan NH3. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dengan uji elektrolit sederhana memberikan indikasi yaitu lampu mati dan tidak terdapat gelembung di sekitar elektrode.
Contoh dari larutan non-elektrolit ini adalah senyawa-senyawa kovalen non-polar. Contohnya alkohol, larutan gula, larutan urea, dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Hal ini dijelaskan oleh seorang ahli kimia yaitu Arrhenius pada tahun 1884, di mana Arrhenius mengemukakan sebuah teori yaitu teori ionisasi. Arrhenius mengemukakan bahwa larutan elektrolit dalam air terurai menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion, baik ion positif maupun ion negatif. Jumlah muatan ion positif akan sama dengan jumlah muatan ion negatif, sehingga muatan ion-ion dalam larutan akan netral. Perhatikan skema berikut ini. Ketika larutan elektrolit dilarutkan ke dalam air, maka larutan ini akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif dengan jumlah yang sama. Nah, ion-ion ini bergerak secara bebas. Ion-ion yang bergerak bebas inilah yang bertugas menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengujian daya hantar beberapa larutan di sekitar kita. Yang pertama adalah larutan garam. Larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat. Jika diuji menggunakan alat uji elektrolit ini, maka memberikan dua indikasi, yaitu terdapat gelembung gas pada elektroda dalam jumlah banyak dan lampu menyala secara terang. Larutan garam atau NaCl termasuk ke dalam elektrolit kuat karena di dalam air NaCl akan terurai sempurna menjadi ion-ionnya dengan reaksi ionisasi, yaitu NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Ion-ion ini yang bergerak bebas inilah yang bertugas menghantarkan listrik dengan baik di dalam larutan garam. Berikutnya adalah pengujian daya hantar larutan cuka makan. Cuka makan termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Jika diuji menggunakan alat uji ini memberikan dua indikasi, yaitu adanya sedikit gelembung gas pada elektrode dan lampu menyala redup atau mati. Cuka makan atau CH3COOH termasuk ke dalam elektrolit lemah karena di dalam air CH3COOH hanya sebagian saja yang terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan sebagiannya lagi masih dalam bentuk molekul CH3COOH dengan reaksi ionisasi, yaitu CH3COOH timbang menjadi CH3CO- dan H+. Dikarenakan di dalam air CH3COOH ini hanya sebagian saja yang terurai menjadi ion-ion dan sebagian lagi masih dalam bentuk molekul CH3COOH, inilah yang menyebabkan cuka makan dapat menghantarkan arus listrik namun lemah. Nah, bahasan terakhir untuk pengujian daya hantar larutan yaitu larutan gula. Larutan gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Ketika diuji dengan alat uji ini memberikan dua indikasi, yaitu tidak ada gelembung gas pada elektroda dan lampu tidak menyala. Larutan gula termasuk ke dalam non-elektrolit karena di dalam air gula tidak terionisasi atau terurai menjadi ion-ionnya. Dengan kata lain, di dalam air masih dalam bentuk molekul gula dengan reaksi ionisasinya seperti ini, di mana C6H22O6 tidak terurai. Dikarenakan di dalam air gula tidak terurai menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas, inilah yang menyebabkan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, bagaimana untuk pengujian ini? Bisa dipahami ya?
Kekuatan larutan elektrolit dinyatakan dengan derajat ionisasi atau alfa. Dirumuskan alfa sama dengan jumlah zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah zat mula-mula dengan keterangan sebagai berikut. Ketika alfa sama dengan 1, maka larutan termasuk ke dalam elektrolit kuat. Ketika alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka larutan tersebut masuk ke dalam elektrolit lemah. Sedangkan ketika alfa sama dengan 0, maka larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Contoh soal, pada awal reaksi terdapat 0,5 mol NaCl. Setelah bereaksi, ternyata NaCl yang terionisasi sebanyak 0,5 mol. Maka besarnya derajat ionisasi untuk NaCl adalah, jawabannya dengan menggunakan rumus tadi, yaitu alfa sama dengan jumlah zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah zat mula-mula, maka didapat alfanya, yaitu jumlah zat yang terionisasi di dalam soal adalah 0,5 ya. Dan yang mula-mula juga 0,5, sehingga alfanya sama dengan 1. Karena derajat ionisasi NaCl pada soal ini adalah 1, maka disimpulkan NaCl merupakan elektrolit kuat. Contoh berikutnya, pada awal reaksi terdapat 0,3 mol HCOOH. Setelah bereaksi, ternyata HCOOH yang terionisasi sebanyak 0,15 mol. Maka besarnya derajat ionisasi untuk HCOOH adalah, jawabannya dengan rumus yang sama, yaitu alfa sama dengan jumlah zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah zat mula-mula, didapat alfanya sebanyak 0,5. Karena di dalam soal derajat ionisasi HCOOH adalah 0,5, maka disimpulkan HCOOH merupakan elektrolit lemah. Nah, bagaimana untuk bahasan kali ini? Mudah dipahami ya? Kali ini kita sampaikan di sini dulu. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu. Ketemu di bahasan kimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.